Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, jamaah Majelis Ta'lim Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini setelah cukup lama juga libur. Bukan tadi libur, sebelumnya libur juga ya, 2 minggu libur. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dan di malam yang mulia, malam nisfu Sya'ban. Semoga pengajian yang kita laksanakan pada malam hari ini akan berlimpah juga keberkahannya, ya, rahmat Allah dan ridha Allah tercurahkan kepada kita semua sebab pengajian kita yang dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Sebagaimana biasa kita awali majelis kita membaca suratul Fatihah, terkhusus pengarang kitab Sirrul Asrar kita bawa pada malam hari ini karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan semua ulama kita, guru-guru kita, orang-orang soleh, wali-wali Allah, kita doakan agar ruh beliau yang sudah berpulang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan makomnya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu para ulama kita akan kecipratan juga kepada kita, barokahnya, manfaatnya kepada kita semua jamaah Majelis Ta'lim Al-Maghfirah. Ala hadhihi niyah, dan juga semoga kita yang hadir di majelis ini Allah jadikan hambanya yang soleh, yang takwa, yang istiqomah dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah. Semoga juga hajat kita dikabulkan Allah, yang sakit disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah lapangkan, luaskan, berkahi rizki kita, rizki lahir dan batin, dan semoga Allah takdirkan takdir yang baik untuk kita pada malam nisfu Sya'ban ini. Semoga Allah jadikan anak cucu kita generasi penerus kita, anak-anak yang salih dan salihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bahas kitab Sirrul Asrar malam tadi, pengajian di sini juga, ya. Dan kita bahas bab puasa tapi seri fikihnya. Malam hari ini kita akan bahas kitab Sirrul Asrar, bahasan puasa juga tapi sisi batinnya, sisi tasawufnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar ini menerangkan bahwa puasa itu ada 2 macam. Ada puasa syariat, ada puasa thariqat. Puasa syariat yang tadi malam kita bahas, ya, syarat rukunnya secara fikih, secara syariat yang tadi malam kita bahas bahwa syarat sahnya itu apa? Islam, baligh, berakal. Terus rukunnya ada 2, ada niat dan menahan diri dari segala pembatal puasa. Itu berarti puasa secara syariat. Nah, di sini beliau terangkan somo syariat, puasa syariat itu adalah ayyumsika anil ma'kulat wal mashrubat wa an wiqa'in nisa fin nahar. Puasa syariat itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa berupa makan, minum dan hubungan suami istri di siang hari. Itulah puasa syariat. Hanya sebatas tidak makan, tidak minum. Tapi gawe dosa lain masih lanjut, semayang masih tidak walaupun puasa. Ya, ngupat kurang masih lanjut walaupun puasa. Ya, dendam, jahat, jahil sama orang masih lanjut.
padahal dia sedang berpuasa. Nah, puasa yang hanya sebatas puasa syariat, cuma tak makan tak minum baik, itu sesuai dengan sabda Nabi, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan dahaga saja, karena puasanya tak mampu mencegah dia dari maksiat. Ya, oleh karena itu di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengutip perkataan ulama, sebenarnya kam min shaim muftir. Banyak orang yang puasa tapi sebenarnya tak puasa. Dia puasa zohirnya tapi sebenarnya tak puasa. Sebaliknya, kam min muftir shaimun. Banyak orang yang tak puasa tapi sebenarnya puasa. Nah, apa pembedanya? Maksiat. Ya. Jadi kalau puasa tak makan tak minum tapi maksiat masih jalan, hakikatnya tidak puasa. Hakikatnya tak puasa. Tapi meskipun kita tak puasa, tapi maksudnya bukan puasa Ramadan ya, di luar Ramadan. Karena kalau Ramadan bagus tak bagus tetap wajib puasa. Ikhlas tak ikhlas tetap wajib puasa. Ini tentu maksudnya di luar situ. Banyak orang yang mungkin tak puasa, tetapi ketika dia menjaga dirinya dari maksiat, itulah orang yang puasa yang sesungguhnya. Oleh karena itu dari dua hal ini, dari yang dikatakan Imam Ghazali di Ihya tadi, banyak orang puasa tapi hakikatnya tidak puasa. Banyak orang yang tidak puasa tapi sebenarnya dialah yang berpuasa. Nah, kita harus gabung dua-duanya ini. Ya, dia puasa Ramadan kita kaki adalah puasa yang menggabungkan keduanya, yaitu puasa syariat dan thariqat. Puasa dari pembatal puasa secara syariat juga menahan diri dari maksiat dan dosa. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga panca indera, jaga otak, hati, pikiran kita dari pikiran maksiat, bahkan mikirkan dunia pun tidak. Maka di Ihya itu disebutkan kalau ada orang yang mikir sahur gage makan lauk apa, buka gage makan apa kolak, apa pempek, apa tekwan, ya kan? Minumnya gage apa es teh, apa cendol, mikir itu di siang hari, maka sebenarnya itu baru puasa syariat. Dan rasa-rasa percaya gitu. Ribut dengan rumah diskusi, menu apa petang nih? Kalau tidak sesuai, merajuk, berotok. Puasa kita masih syariat, tapi jadilah daripada tidak puasa sama sekali. Tapi harus naik makom. Kan tiap tahun kita puasa, ada itu terus. Makanya jauh-jauh hari, tinggal setengah bulan lagi kita nak puasa. Di majelis saya sejak minggu terakhir ini, seminggu terakhir ini bahasanya puasa terus, puasa tentang nisfu Sa'ban. Tadi terakhir majelis di An-Nur bahas nisfu Sa'ban dan puasa juga. Cuma di sini tidak dibahas lagi nisfu Sa'ban karena tadi malam lah dibahas. Terus malam ini pas 10 malam nisfu Sa'ban. Tinggal kita rasakan apa hikmah daripada malam nisfu Sa'ban ini. Ya, mungkin perlu diulang sedikit. Allah ampuni dosa orang mukmin pada malam hari ini, kecuali yang syirik, yang masih bermusuhan, yang berzina, yang mabok, yang durhaka sama orang tuanya, yang tukang fitnah, tukang adu domba. Nah, jadi intinya seluruh dosa taubat malam hari ini agar kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seharusnya melaksanakan dua-duanya tadi ya. Jangan cuma puasa syariat tapi juga puasa thariqat. Yang kedua, puasa thariqat tadi apa maksudnya? Wa amma shaumut thariqah. Adapun puasa thariqah itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah fahuwa ayyumsika an jami'i a'dha'ihi al-muharramat. Puasa thariqat atau puasa batin atau puasa hati itu adalah menahan anggota badan kita, menahan panca indera kita ya dari al-muharramat, dari yang diharamkan. Mulut jangan ngomong yang haram. Apa ngomong haram? Ngupat, mohong, menjarut. Itu kan omongan haram ngelut.
Termasuk kita ngomong pakai tangan kita. Kalau sekarang ngomong kan bukan cuma pakai mulut, tapi pakai jari, status. Jempol kita sekarang bisa berbicara. Maka tadi saya perhatikan semuanya sibuk. Jadi kita sekarang, saya sudah buat status juga di Facebook. Sekarang wirid kita tuh nambah. Kalau sudah subuh, sudah dibagikan dulu ya. Kita punya wirid namanya Wirdul Latif. Wirdul Latif. Baca zikir ya sudah subuh. Namanya Wirdul Latif. Sekarang punya wirid tambahan. Semua orang punya itu. Namanya Wirdul Hatif. Hatif itu HP bahasa Arab. Jadi masing-masing orang Wirdul Hatif. Pakai jempolnya kan? Nah, jempol. Itu hati-hati itu. Wirdul Hatif kita, status Facebook kita itu sama dengan omongan kita. Ya, kalau statusnya mencarut, statusnya ngupat, statusnya fitnah, atau mungkin bukan buat cuma nge-share ke status fitnah, status hoax, maka sudah melakukan yang haram. Ini nanti puasa di bulan Ramadan dan besok sudah puasa gitu. Puasa nisfu Sya'ban. Nah, coba besok puasa kita niatkan. Di rumah insyaallah puasa rombongan. Jadi anak-anak kecil itu lah disiap. Ya, besok puasa serumah. Kalau tak serumah gak iri-irian. Ada yang puasa, ada yang tidak. Kalau kita tua masih mending. Kalau budak itu ayuknya puasa, adiknya tidak. Yang lebih parah tuh sebaliknya. Nah, itu iri-irian dia. Ya. Iri-irian. Biar ada iri-irian serumah puasa. Itu. Jadi puasa thariqat itu menahan diri kita, panca indera kita seluruhnya. Mulut, hidung, mata, telinga, tangan, kaki, seluruhnya harus ditahan dari apa? Anil muharramat, dari yang diharamkan. Jadi mulut jangan ngomong haram, mata jangan melihat yang haram. Maka kurangi main HP sebenarnya kaki bulan puasa. Kalaupun nak main HP harus dibatasi. Yang dibuka itu apa? Cuma kalau masih main HP masih terbuka tuh lah makhluk itu. Dak gitu jengok dia liwat. Kalau liwat sayang nak diliwat ke? Nak scroll tuh sayang kan? Jengok dulu. Nah. Agak dikurangi baik. Nonton TV kurangi karena mata kita rawan melakukan yang haram. Nyengok aurat ya dan sebagainya. Telinga ya, jangan sampai mendengar yang haram. Kaki jangan sampai melangkah ke tempat yang haram. Tangan jangan sampai megang barang haram, melakukan yang haram. Itulah baru puasa thariqat. Wal manahi, dan semua yang dilarang jangan dilakukan. Wadzamaim, perbuatan-perbuatan tercela jangan dilakukan ketika kita sedang berpuasa. Dan ini yang paling berat. Kalau tak makan tak minum masih sanggup. Walaupun kita hobi makan, Cak Ade ini hobi makan, cuma Cak Ila langsing kan sekarang sama gitu ya, langsing juga gitu. Nah. Walaupun kita hobi makan, kalau lagi puasa pasti kita sanggup. Apalagi bulan Ramadan kan banyak rombongan. Insya Allah lebih mudah, puasa wajib itu lebih mudah karena banyak rombongan. Lebih sulit kita mengkodok puasa karena kedewean. Lebih sulit kita puasa sunat karena tidak bersama-sama. Ya. Yang paling sulit itu justru adalah menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang berikut ini. Kalau kita puasa nak naik makom dari puasa syariat menjadi puasa thariqat, maka harus sanggup meninggalkan mithlul ujubi, ujub, bangga diri. Ini penyakit hati, penyakit tercela. Jadi harus menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati yang tercela, seperti ujub, bangga diri. Dan itu muncul ketika nyinggung orang tak puasa. Ada orang tak puasa, makan pinggir jalan, muncul pikiran gitu, si anu ini kurang ajar nih ya, bulan puasa dia tidak puasa, nyinggung aku. Pas ngomong ke aku itu jadi ujub. Kalau negor orang yang tak puasa, makan pinggir jalan, makan tengah jalan, atau ngudut basing baik itu aloi, itu bagus, bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, bagian dari dakwah. Tetapi ketika kita balikkan ke kita, akhirnya kita merasa lebih baik dari orang yang tak puasa tadi. Nah itu jadi muncul ujub.
Oh, Syan. Kayak geleng-geleng kepala pula kan? Ndak cak aku dia. Itu yang jadi salah itu. Ya. Harus mampu menahan diri dari ujub, bangga diri, bangga dengan amal, bangga dengan kesolehan, bangga dengan kepintarannya. Apalagi cak saya kayak sibuk bulan puasa ya. Di radio tuh sibuk, sehingga muncul pikiran, wih hebatnya anak. Wong lain, ustaz lain ndak kati yang ceramah di radio. Aku, ketika muncul itu udah ujub, maka puasanya sudah batal secara hakikat. Ya, walaupun tak makan tak minum, tapi dengan munculnya sifat ujub di hati kita waktu lagi puasa, itu sebenarnya sudah batal. Puasanya ya udah tidak ini lagi, tidak sempurna lagi. Nah, menahan diri untuk tidak ujub itu puasa thariqah. Terus wal kibr, tidak sombong. Apa arti sombong? Batarul haq. Arti sombong itu menolak kebenaran. Bukan tak ngalok ke. Kalau kita lewat sama kawan, berpapasan sama kawan-kawan tak negor gitu, tak ngalokkan gitu, itu mungkin tak terjingok, bukan sombong. Cuma kita nyebutnya sombong, sombong nian kau ni, tak ngalok ke, tak negor, tak nyawil, tak ngundang. Kita anggap itu sombong, padahal itu bukan sombong. Yang sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Yang benar tuh dia tuh lah, orang lain salah gak loh. Jadi tidak mau menerima kebenaran kalau yang datang dari orang lain. Apalagi kebenaran tadi datang dari orang yang dianggap lebih hina dari dia, lebih buyan dari dia, lebih tidak berpendidikan dari dia, lebih kecil, lebih bodoh dari dia. Nah, menolak kebenaran itulah yang disebut sombong. Wal bukhli, dan pelit. Ya, menahan diri untuk tidak pelit. Maka Ramadan kage upayakan sedekah tiap hari. Apalagi kalau di masjid kita ada misalnya buka bareng, buka bersama. Ya, itu kesempatan untuk kita untuk menghilangkan pelit kita, bakhil kita. Wa ghairi zalika, dan lain-lain. Zahiran wa batinan, baik lahir ataupun batin. Fakulluha yubtilu shaumat thariqah. Nah, semua sifat tercela tadi, kalau kita melakukan yang haram, melakukan perbuatan yang dilarang, melakukan perbuatan yang tercela, muncul sikap ujub, sombong, pelit, dan sifat-sifat tercela lainnya, baik secara lahir ataupun batin, maka semua itu membatalkan puasa kita secara thariqah. Artinya secara zahir kita puasa, tapi sebenarnya tidak ada nilai puasa kita. Itu yang tadi saya sampaikan hadis Nabi, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'wal, atau betapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan dahaga saja. Nah, selanjutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerangkan, qala ahlu syariat al-muradu min al-iftar al-aklu inda ghurubi syamsi. Menurut ahli syariat, puasa itu cuma dari subuh ke maghrib. Itulah jarak rentang waktu kita puasa secara syariat. Terus setelah maghrib kita berbuka. Dan puasa kita cuma sebulan penuh. Sebulan itu bisa 29, bisa 30. Dan kita akan berlebaran. Kapan lebaran kita? Idul Fitri. Ya, jadi iftarnya, berbukanya itu dua. Satu ketika maghrib, yang kedua iftar yang kedua adalah Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Nah, ini puasa syariat. Sifatnya cuma sementara, hanya sebentar. Dari subuh ke maghrib. Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan. Cuma sebulan dalam setahun. Artinya tidak tiap hari puasa syariat itu. Hanya 1 bulan dalam 1 tahun. 1 bulannya pun bisa 29 hari atau 30 hari. Tidak jadi masalah. Tadi malam sudah saya terangkan, Nabi puasa itu tahun kedua Hijriah. Ternyata cuma 8 tahun Nabi puasa. Di Madinah ya baru Nabi puasa. Di Mekah belum puasa. Ternyata dari 8 tahun Nabi puasa, yang
genap 1 bulannya 30 hari cuma 1 kali. 7 kalinya puasa Nabi rata-rata cuma 29 hari. Nah, kita tahun kemarin 29. Itu bukan kurang. Karena dalam Islam 1 bulan itu cuma 2 macam. Bisa 29, bisa 30. Nah, jadi kalau puasa syariat terbatas, sebentar, tak lama. Puasa yang kedua yaitu puasa thariqat, ini yang lama. Ya, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa qala ahlu thariqah al-iftar inda dukhulil jannah. Berbukanya orang yang puasa secara thariqat itu kapan berbukanya? Waktu di surga kek. Lama 3 kek baru berbuka. Jadi buka di waktu maghrib itu buka syariat, bukan berbuka secara thariqat atau secara hakikat. Buka yang sesungguhnya waktu masuk surga kayak. Waktu sudah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang puasa kata Nabi ada 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani. Orang puasa ada 2 kebahagiaan. 1 inda iftari, yang kedua inda liqa'i rabbi. Yang pertama ketika berbuka, yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau puasa thariqah itu tiap hari seumur hidup. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, tidak boleh pelit, tidak boleh maksiat, tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Itu selama bulan puasa baik atau tiap hari? Kan tiap hari. Ya, maka tiap hari. Jadi puasa thariqah itu tiap hari. Sekarang pun kita sudah diharuskan puasa secara thariqah, tidak sombong. Maka yang tadi dikatakan orang yang tidak puasa tapi sebenarnya dia puasa kapan? Ketika dia tidak sombong, sebenarnya dia sudah berpuasa. Ketika dia tidak ujub, tidak pelit, tidak maksiat, tidak durhaka kepada Allah, tidak durhaka dengan orang tuanya, hakikatnya dia sudah puasa. Tapi sebaliknya, walaupun dia tak makan, tak minum, tapi sombong, ujub, kurang ajar, meninggalkan ibadat, sebenarnya dia tidak puasa. Wa amma shaumul haqiqah, adapun puasa hakikat. Nah, yang ketiga tadi puasa thariqah, yang ketiga puasa hakikat. Ini lebih tinggi lagi. Wa amma shaumul haqiqati, adapun puasa hakikat, fa huwa imsakul fuad an mahabbati ma siwallahi taala. Puasa hakikat itu adalah menahan hati dari mencintai selain Allah. Lebih tinggi lagi. Puasa syariat tak makan, tak minum. Puasa thariqat menahan diri untuk tidak maksiat, baik maksiat lahir ataupun maksiat batin. Maksiat lahir tak sholat, maksiat lahir tak puasa, maksiat batin tak sombong, tak ujub, tak pelit, ya, dan sebagainya tadi. Nah, itu puasa thariqah. Yang ketiga ini yang paling tinggi, puasa hakikat, yaitu apa? Menahan diri dari mencintai selain Allah. Jadi yang kita cinta, yang ada di hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa imsaku sirri an mahabbati musyahadi ghairillahi kama qala Allah taala fil haditsil kursi al insan sirri wa ana sirru. Ya, manusia itu kata Allah adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia hambaku. Dan yang dimaksud rahasia di sini adalah wasirru min nurillahi ta'ala fala yamilu ila ghairillahi ta'ala. Yang dimaksud rahasia atau sir di sini adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati orang yang puasa, yang beriman kepada Allah tadi, sehingga ketika cahaya tadi masuk, nur tadi masuk, hatinya cuma condong kepada Allah, tidak katik kecenderungan lain. Jadi walaupun dia sibuk ngurus dunia tadi tidak melalaikan dari ibadat. Nah, itu berarti sudah ada nur iman dalam hati. Ada cahaya, ada sir Allah dalam hatinya.
Tapi sebaliknya ada orang yang sibuk ibadah tapi hatinya kemana-mana. Itu berarti ibadah itu belum ada nur. Ada orang sibuk nyari duit tapi dia di hati tetap ingat Allah. Itu yang kita cari. Ya, sibuk berdagang, sibuk di toko, sibuk di bengkel, ya, sibuk gawe dunia, sibuk depan komputer, ngedit, sibuk nyoting, tapi hati tetap Allah, Allah, Allah. Itu lebih baik. Ini di masjid tapi pikirannya di luar masjid. Ya, jadi bukan masalah fisik, hati yang jadi tolok ukur. Ada orang di masjid, hati di luar masjid. Walaysa lahu siwahu mahbubun wa marghubun wa matlubun fid dunya wal akhirah. Orang yang puasanya pada level puasa hakikat, tidak ada yang dia inginkan, tidak ada yang dia cinta, tidak ada yang dia cari, ya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dunia itu berarti dia nak nyari reto, nyari pangkat jabatan. Nyari akhirat itu berarti mencari pahala dan sebagainya. Jadi mencari pahala pun dia tidak. Yang dia tuntut cuma Allah. Yang dia cari cuma Allah. Nyari pahala pun tidak. Karena pahala itu cuma karunia. Dia nyari Allahnya. Yang dia tuju Allahnya, bukan pahala. Pahala itu cuma apa? Bonus. Kalau dapat bonus belum tentu dapat uangnya. Tapi kalau dapat uangnya, bonusnya lebih banyak, bonusnya lebih besar. Ya. Fa iza waqa'ta fi mahabbati ghairillah fasada shaumul haqiqah. Nah, orang yang puasanya sudah level puasa hakikat, kalau di hatinya mikirkan selain Allah, puasanya sudah batal. Jadi pembatal puasa itu beda makom, beda, Pak D. Orang awam, orang puasa syariat, puasanya batal kalau makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari. Puasa thariqat batalnya kalau dia maksiat, baik maksiat lahir ataupun maksiat batin. Maka orang puasa thariqah, kalau dia puasa tapi tak semayang, puasanya sudah batal. Atau dia melakukan maksiat batin, dia puasa, dia sholat, dia banyak sedekah, tapi di hatinya ada sombong, maka puasa thariqat sudah batal. Nah, kira-kira kita di level mana puasanya? Ya. Yang ketiga, puasa hakikat batalnya kapan? Puasa hakikat batalnya ketika ada selain Allah di hati. Berat dah itu. Pak Wali Jasaru, pan gitu nya apalagi muda-muda cak doli, mikir ke bini itulah. Ya kan? Yang mantang mikir ke mantang. Polisi mau jalan ke tugas dengan baik dan benar kan? Berat puasa nomor 3 ini. Maka sebisa-bisa kita paling tidak puasa level 1, level 2. Cuma kalau level 1 itu cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Pahala wallahu a'lam. Paling tidak yang nomor 2 tadi, puasa thariqah. Jadi puasa hakikat batal ketika di hati orang itu sudah ada selain Allah. Maka karena puasanya batal, falahu qada'u shaumi, maka harus diqadha. Kalau puasa syariat mengqadanya harus puasa lagi di luar Ramadan. Ya, kalau puasa thariqah, mana qadanya? Taubat. Astagfirullah, udah ada sombong di hati. Astagfirullah, ngapa aku pelitnya hari ini? Astagfirullah, ngapa aku ujub dengan amalku hari ini? Jadi cepat-cepat istighfar. Jadi caranya taubat. Mana dengan puasa hakikat? Begitu ada pikiran selain Allah berarti dia batal. Mana ngodoknya? Puasa nomor 3 ini. Wa huwa ayyarji'a ilallahi ta'ala wa liqaihi, kembali. Jadi koneksikan kembali hatinya kepada Allah. Juga taubat juga. Astagfirullah, ngapa aku mikirkan yang lain? Ngapa aku niatnya salah? Gitu. Jadi wajib taubat. Wa jazaa'u hadza shaum liqa'ullahi ta'ala fil akhirah. Balasan untuk puasa hakikat ini adalah nanti ketika dia berjumpa dengan Allah di
di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 tingkatan puasa. Puasa syariat, puasa thariqat, dan puasa hakikat. Puasa syariat tak makan, tak minum. Ya, dan tidak melakukan pembatal puasa secara zahir. Puasa thariqat adalah puasa dari segala bentuk maksiat, baik maksiat lahir ataupun maksiat batin. Ya, dan puasa hakikat adalah puasa dari selain Allah. Jadi dia hanya ingat Allah selama dia puasa itu. Batalnya puasa syariat dengan makan minum dan wajib diqadha setelah habis Ramadan. Batalnya puasa thariqat dan hakikat dengan cara mana ngodhoinya? Wajib diqadha dengan cara bertaubat dan kembali ingat, kembali sadar, ya, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini bahasan kita. Agak tinggi dikit memang bahasan kita, tapi semoga bisa dipahami. Ya, dan bisa diamalkan, dipraktekkan nanti. Baik, ada yang nak ditanya tentang puasa? Ya. Kalau di bulan puasa kita sudah takut dari jauh. Terus kita tanya puasa atau tidak, kita tidak nih. Kalau puasa dan tidak dikasih minum boleh. Iya. Nah, itu dilema juga tuh ya. Tadi kebetulan kita bahas juga di Mushola An-Nur. Di Mushola Kak Haji Edi Rosyad tadi. Jadi orang kafir, kita kasih contoh yang paling tinggi. Berarti kalau di bawah situ lebih lagi. Ada orang kafir non muslim bertamu ke rumah kita bulan puasa, bulan Ramadan. Tidak boleh kita hidangkan makan minum. Ya, tidak boleh menghidangkan makan minum. Pasti kita tak lemah kan? Tapi itulah hukum. Ngapa? Man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikun lahu. Barang siapa menolong orang melakukan kemaksiatan, maka dia bersekutu dalam dosa dengan orang tersebut. Tak puasa itu di bulan Ramadan itu maksiat, itu durhaka, itu pelanggaran. Maka kalau kita hidangkan dia makan minum, itu nolong dia maksiat. Musafir memang boleh tak puasa. Musafir, tapi itu zaman dulu. Musafir sekarang tidak sesulit dulu. Zaman dulu musafir itu jalan kaki, naik motor. Kalau dulu kan jalan kaki, paling hebat naik unta keledai, ya, naik kuda. Itu juga capek, sakit pinggang naik kuda tuh, lingkaran perut tuh, bolak-balik terus. Sekarang naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik kapal. Jadi tidak sesulit zaman dulu. Maka untuk yang musafir zaman ini lebih dianjurkan untuk tetap menjalankan puasanya, kecuali dia habis tidak tahan. Jadi tetap harus puasa. Dalam perjalanan puasa misalnya lah siang hari atau lah sore merasa tidak sanggup melanjutkan, baru dia boleh mecahkan puasa. Ya, jadi kalau saya sudah kasih contoh yang paling tinggi tadi, orang kafir pun tidak boleh dilayani makan minumnya di bulan Ramadan, apalagi yang Islam. Karena orang Islam wajib puasa. Terlepas dia puasa tidak, tapi kewajiban itu tetap ada pada dirinya. Ya, nah, termasuk tadi saya contohkan, kadang-kadang suami tak puasa. Akhirnya istrinya masakkan, maka bininya tadi boleh dosa. Berdasarkan hadis, man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikun lahu. Dan istri yang menolak untuk tidak memasakkan suaminya yang tak puasa dengan sengaja tadi tanpa uzur tadi, maka istri itu boleh menolak dan tidak dianggap istri yang durhaka, kecuali lakinya sakit, ya kan? Nah, itu lain cerita, itu uzur, ya. Kalau sehat, segar, bugar, sungkan puasa baik, minta masak kemi, ya, nyuruh bininya, boleh bininya, masalah dewek kak, aku puasa. Hadis Nabi melarang. Jadi laki tidak pacak tersinggung. Itu ada kaidah dalam Islam, tidak boleh taat kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Ya, boleh taat dengan makhluk, dengan laki, dengan pimpinan, dengan wong tua, kalau tidak durhaka, kalau tidak maksiat. Tapi kalau sudah maksiat, tidak wajib taat. Artinya tidak berdosa ketika kita tidak mengikuti. Agak kejam dikit bacanya ya, tapi itulah hukum.
Termasuk Kak Jamaul pernah nanya. Jadi dia ngerjakan tukang di rumah dia waktu itu beberapa tahun yang lalu. Dia nanya langsung sama saya, boleh tak aku nyiapkan makan minum untuk tukang? Ujiku tak boleh. Hadis yang tadi saya sampaikan, man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikun lahu. Ujinya aku beri duit beri itu, biar dipacak beli makan dewek sama be juga. Maka saya ketika buat rumah kemarin itu renovasi buri itu, kebetulan tukangnya ponaan. Saya tanya, bulan puasa ini lanjut apa istirahat bagaimana? Oh jadi nak lanjut. Kalau nak lanjut aku minta sih kok syarat puasa. Ya, kalau tak puasa lebih baik stop. Kalau nak lanjut puasa, dan dia nyanggupi. Cuma gawe tentu kita toleransi. Tidak full cak puasa kan? Cak dak puasa kita kurangi jamnya. Ya, gitu. Honornya tidak ada dikurangi ya, ulang tambah. Nah, kita ada deal-deal seperti itu. Karena kita tidak ingin bangunan dibangun oleh orang yang maksiat, tak berkah rumahnya. Kadang-kadang juga tukang masjid itu tak puasa. Banyak tukang masjid tak semayang tuh banyak. Malah kadang-kadang mutar lagu dangdut di masjid di Nukang itu. Saya dengar langsung itu, yengok langsung. Double-double maksiatnya itu. Semayang tidak, mutar lagu dangdut di masjid pula. Bulan puasa tak puasa pula, puasa tidak, semayang tidak. Mutar lagu dangdut, remikan di masjid tempat dia Nukang itu. Kan tak nyengok-nyengok tempat. Itu saya tahu langsung, bukan cerita orang. Ya Allah. Ya sampai segitunya gitu. Harus tegas dalam masalah hukum. Ya, nah, jadi apalagi orang kafir. Ya. Jadi main ini be, kalau ada tamu, ya pokoknya pacar-pacar kamu lah itu. Jangan kamu kita yang ngidam. Ya apalagi masih sanak keluarga kan, ijo lah deh. Ya jangan kita yang bawa ke ngidang ke kan. Apalagi dia masih muda, sehat kalau kan, mantua lain cerita. Kalau orang tua yang sudah pikun kan memang tak wajib puasa. Nah, itu lain cerita. Baik, ada lagi? Yang bermusuhan tak diampuni musuhnya. Ya. Nah, misalnya nih kita kan kawan kita ngomong sama kita tanpa dia sadari tanpa mana tiba-tiba omongannya penyakit kita. Iya. Jadi dengan omongan tadi itu kita merasa tersinggung, terus kita omongi, dia merasa tidak bersalah dengan omongan dia tadi itu. Bahkan dia tadi itu kalau kita omongin tadi, dia tadi lagi menggang sama kita. Kalau ketemu cak biasa baik, biasa baik. Nah gitu dia tadi minta maaf kalau tadi kita merasa tersakiti dia kan. Iya, dia minta maaf itu gengsi juga lagi gitu kan. Nah ini apa termasuk permusuhan atau secara apa? Iya, iya. Jadi yang penting berarti yang salah kan pihak sana kan. Ya, yang penting kita tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan dendam. Jadi hati kita harus plong. Ya, apalagi kita yang tersakiti. Ya, berarti ketika kita sudah memaafkan, tidak lagi ngambil hati, tidak lagi tersinggung, tidak lagi marah, tidak lagi dendam, tidak lagi luat. Ketika ketemu jadi biasa baik, nah itu berarti sudah tuntas. Ya, mudah-mudahan termasuk orang yang bisa diampuni dosanya malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Cuma kalau masih sengkel, asal ketemu tuh masih tak lama-lama dia belum lepas niat, belum move on bahasanya sekarang, berarti masih ada dendam. Nah itu bakal tak dapat barokah malam nisfu Sa'ban ini. Jadi sekarang bebaskanlah semua permusuhan yang ada. Ya, baik orang yang pernah menyakiti kita, ya, kita tidak lagi ngambil-ngambil, tidak lagi ingat-ingat. Bahkan tidak juga mewakilkan dendamnya itu kepada Allah. Kadang-kadang kita ngomong ini kan, ya, sering saya katakan, ya, pacaklah Tuhan yang balas dia. Ah itu juga masih salah. Saya katakan itu masih salah. Karena apa? Dia mewakilkan dendam dia kepada Allah. Emangnya Allah sejahat itu? Justru Allah itu pemaaf kok. Kita kan kalau ngomong, oh, yalah aku tidak pacak malas, Tuhan gitu malas kau. Sehingga ketika
Ini banyak nyata ya. Ketika orang yang dia benci tadi kecelakaan misalnya, ada bahagia di hatinya, tak kau, itulah galak jahat sama ustaz, kan makbul kan doamu kan. Kalau ada rasa bahagia di saat orang yang kita benci mengalami kesulitan, kesusahan atau kecelakaan, itu berarti kitanya ada hati yang jahat, salah masih kita. Nah, jadi harus plong. Kalau kita salah, kita yang minta maaf. Makanya sedekah ruah itu ketemu sanak keluarga, jiran tetangga itu maksudnya minta maaf. Bukan cuma makan-makan baik, itu nomor sekian. Makan minum yasinan itu nomor sekian. Nomor satu sebenarnya menyambut Ramadan agar dak katik sangkut paut, agar puasa kita diterima, agar malam nisfu Sa'ban kita diampuni. Maka waktu ketemu itu salaman, saling maaf memaafkan. Itu hikmah sedekah ruah sebenarnya. Ya, kita kadang-kadang gagal fokus, gagal paham ya. Bukan di situ yang jadi tujuan sedekah ruah. Nah, jadi kitanya harus bebas, lepas, jangan lagi diingat ya kesalahan-kesalahan masa lalu. Ya. Waktu bulan puasa maksudnya puasa haji kan? Sholat petang ini jaga. Dan minum. Yo. Maksudnya ini saat bulan puasa itu kita memang ada berbuka atau jualan apa? Yo. Jualan. Siang hari Mas. Ya. Nah, kalau jualan silakan, tidak jadi masalah. Ya, apalagi jualan makanan. Cuma upayakan siang ke sore. Ya, jangan pagi. Kalau pagi itu sama dengan ngoda uang kita puasa kan. Jadi siang ke sore. Terus jangan melayani makan di tempat. Karena kan kena hadis tadi nolong orang maksiat. Ya kan? Nah, makanya masih banyak itu jingo warung-warung itu memang dia tutup. Ya kan? Kayak spanduk, tapi kaki wong rapat gitu jingo. Kaki wong gadot, tang ting pas lewat dari warung kan. Nah, itu masih dosa tuan ya, toko itu masih dosa. Jadi kita tidak melayani makan di tempat, bungkus. Ya, kita bungkus. Jadi kita mengurangi risikonya. Jadi terlepas dia nak makan apa tidak, misalnya dia nak makan siang atau itu, kita tidak nanggung dosa. Kalau kita bungkus. Cuma kalau dia makan di tempat kita siang itulah orangnya gagal, kati uzur, ya kan? Lanang kalau dutino mungkin haid. Ya kan? Kalau lanang tak mungkin haid. Kalau ngomong sakit makan kok bobo kan? Nah, jadi oleh karena itu lebih aman jangan menerima makan di tempat, bungkus baik. Jika perlu pasang merek. Kalau misalnya di toko, ya atau kalau pakai motor ya pasang merek, tidak melayani makan di sini gitu. Bungkus. Nah, terserah dia lah kalau ada dibungkus itu. Ya, kita udah nanggung dosa yang lewat dari dosa itu. Tidak dilarang jualan tidak. Ya, ada lagi? Allah. Biarkan. Oke, kalau belum ada, terakhir kita bahas satu kitab lagi. Oh, ya Allah. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Terakhir kita bahas kitab ini adab santri ya, adab murid. Sekarang kita bahas adab guru. Adab muallim. Wa ammal muallim fa alaihi wazaif aidan. Jadi ada beberapa adab, sifat, karakter yang harus dimiliki oleh guru, oleh mursyid, oleh muallim, oleh para ulama. Min dzalika asy-syafaqatu 'alal muta'allimin. Nah, guru itu harus punya kasih dan sayang
Jadi guru harus penyayang dengan muridnya, dengan jamaahnya. Wa ayyajriyahum majrabani, memperlakukan muridnya, jamaahnya seperti anak dewek. Jadi dianggap cak anak dewek. Dengan cak anak wong, mana anak wong kan berijo, kau nak pintar terserah, nak buyan terserah, lintang mujur laju kelah. Tidak boleh guru punya sifat seperti itu. Ya, jadi guru kalaupun marah itu marahnya sayang. Kalaupun menghukum untuk menyadarkan, bukan karena benci, bukan karena luat. Ya, jadi nganggap cak anak dewek. Wala yatlubu ala ifadatil ilmi ajran, dan tidak mencari upah, ya, tidak nyari duit dengan pengajarannya. Dan tidak ada guru yang kaya karena jadi guru. Jadi kalau nak sugih jangan jadi guru. Ya, jadi guru itu bukan nak nyari duit. Kalaupun kayo bukan kayo reto, kayo murid, kayo ilmu, kaya apa? Banyak kawan. Ya, dia ketemu wali murid. Ya, di mana-mana tuh ketemu. Ada murid tuh lalu lupa, dia masih ingat sama kita. Ya, gitu. Wala yaksudu bihi jazaa'a wala syukura, dan tidak mengharap terima kasih, ya. Bal yu'allimu liwajhillahi ta'ala, tetapi hendaknya guru itu mengajar ikhlas karena Allah. Wala yara li nafsihi minnatan 'alal muta'allimin. Nah, guru tidak boleh berpandangan merasa lebih baik dari muridnya. Walaupun dia guru, walaupun dia pintar mungkin dari murid, tidak boleh merasa lebih hebat, ya, dari sang murid. Bal yara al-fadla lahum, bahkan seharusnya memandang muridnya, jamaahnya lebih pintar dari dia, lebih unggul, lebih utama dari diri sang guru. Kenapa? Id hayya'u qulubahum littaqarrubi ilallahi ta'ala bi zira'atil ilmi fiha, karena murid dan jamaah itu udah mau membuka hatinya untuk nerima pelajaran, untuk datang ke majlis, untuk datang ke masjid. Kalau di sekolah tahan dipisah dengan wong tuanya, nginap di pesantren, berarti sebenarnya yang paling unggul itu sang murid. Ya, beliau mengumpamakan murid itu bagaikan tanah yang siap ditanami. Ya, tanah yang siap ditanami. Sedangkan guru, yo petani yang nyangkul, ya, yang merumput, yang nanami, sehingga nanti tumbuh tanaman yang bagus, subur dan bisa dipanen. Wa minha alla yaddakhira min nushil muta'allim syai'an. Nah, guru tidak boleh tedeng aling-aling, tidak boleh ragu-ragu dalam memberikan nasihat kepada sang murid. Ya, harus rajin-rajin beri nasihat, jangan kaget. Wa ayyazjurahu an su'il akhlaq bi tariqit ta'rid mahma amkan. Dan guru harus mencegah akhlak yang buruk dari sang murid dengan cara yang santun, yang halus. Tidak boleh kasar, tidak boleh terang-terangan, ya, tidak boleh secara gamblang, tapi dengan isyarat-isyarat tertentu. La ala wajhi taubih, tidak dengan cara mencela. Kau ni nakal, buyan, lolo, bengak, misalkan, tidak boleh. Habis dikatoi kalau, yo kebun binatang pindah ke murid kalau, nah itu tidak boleh. Ya, dengan penuh kasih sayang, dengan bahasa yang santun. Karena kalau dikatoi murid itu, jamaah itu, fa innat taubiha yahtiku hijabal haibah. Kalau terang-terangan ngatoi, buyan dikatoi buyan, dengan bengak-bengak ke, nah sudah, itu akan menghilangkan kewibawaan sang guru. Lada hormat lagi muridnya tadi. Ya, karena guru ini ngomong basik, ngomong yorok, ngomong kotor, kan gitu. Berikut adab guru, adab muallim. Wa minha ayyan zura fi fahmil muta'allim wa miqdari aklihi.
Nah, hendaklah ngomong sesuai dengan kadar kemampuan, kecerdasan, akal dari muridnya atau jamaahnya. Jadi kalau ngomong dengan budak TK lain dengan budak SD, budak SMP, budak SMA, ya, dengan jamaah yang lah senior lain lagi ceritanya. Jadi ngomong itu kata Nabi, umirtu an ukhatiban nas ala qadri lihim, harus berbicara sesuai dengan kadar kemampuan akal. Ya, lawan bicara kita. Terakhir, adab guru itu adalah ayyakunal muallim amilan bi'ilmihi wala yakdzibu qawluhu fi lahu. Hendaklah mengamalkan ilmunya. Tidak boleh bertentangan antara ucapan dengan perbuatan. Ya, harus serasi antara ucapan dan perbuatan. Harus mengamalkan ilmu yang diajarkan. Ngajak puasa tapi guru ngudut siang hari. Ya, menutup aurat tapi guru jalan kemana-mana luar pendek, ya kan? Luar pendek, baju ketat, pusat kejenggoan, ngiring sapi. Sudah ada diturut. Ya, ngelarang murid joget dengan biduan, nyawer biduan, tapi sudah ceramah nyanyi dengan biduan guru. Nah, bahaya. Maka saya pantangan, walaupun dipanggil ustaz tak nyanyi dah, ditawari, kurang ajar itu. MC nyuruh ustaz nyanyi, lah dipanggil ustaz nyuruh nyanyi, kan itu bertolak belakang. Ya, habislah. Ya, hilang ceramah tadi. Sudah ceramah nyanyi. Walaupun lagu kasidah aku dah akan nyanyi di panggung gitu. Apalagi nak lagu dangdut walaupun hafal, tapi nyanyi dewek baik di motor, gua ngantuk kan. Tapi dah akan nyanyi di panggung. Karena itu sama dengan tidak mengamalkan ilmu. Itu bukan gawe ustaz nak nyanyi di panggung gitu. Kalau lah sudah naik mimbar untuk khutbah, lah sudah pernah mimpin sholat di mihrab, ya, nak joget dengan biduan kagak. Jangan lagi. Stop lah itu. Gawe lain deh. Kalau yang lain pergi. Karena takutnya kena ayat atamurunanna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ya. Jadi ayat ini maknanya lebih kurang mirip, jangan jadi lilit yang menerangi orang lain tapi makar diri dewek. Kalau pacar cak lampu ini no, dia nerangi kita tapi dia tidak terbakar. Cak lampu bohlam ini kan. Kalau lilin kita terang dia terbakar. Nah, jadilah lampu ini. Gitu. Jangan jadi lilin. Jangan sampai atamurunanna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Menyuruh orang, ngajak orang melakukan kebaikan tapi melupakan diri sendiri untuk melakukan kebaikan tadi. Nauzubillah. Ya, terakhir pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Qasama zahri rajulani, yang membuat punggungku patah remuk. Nah, itu istilah Sayyidina Ali. Yang membuat belakangku ni remuk, hancur, patah. Maksudnya Bu, yang buat hatiku tuh panas, greget. Ya. Nak marah sebenarnya itu ada dua orang kata Sayyidina Ali yang membuat beliau kecewa dan marah. Ya, sampai rasu-rasu belakang tuh patah galau, remuk galau. Satu, alimun mutahattikun, orang yang berilmu tapi tak tahu malu. Berilmu tapi tak tahu malu. Apa maksudnya? Berilmu tapi tak ngamalkan ilmunya. Ceramah tapi tak ngamalkan ceramah. Omongan bertentangan dengan perbuatan. Nah, itu yang buat Sayyidina Ali marah betul gitu. Ya, rasu-rasu nak diapo gua betul. Alimun mutahattikun, orang berilmu tapi tidak tahu malu. Ya. Yang kedua, wajahilun mutanassikun, orang yang bodoh tapi rajin ibadah. Rajin ibadah tapi tak tahu ilmu, basing be, rajin be, semangat be, tapi ibadahnya salah. Nak azan terus, cuma azannya salah, diajari tak galak. Contohnya tu kan. Kalau belum baca azan dah beduk bae dulu. Biasanya model ini ngotot. Ya. Ilmu belum sampai, ya, nak naik mimbar khutbah.
Akhirnya peletot, mato tadi kabur pula kan. Diparak ke buku khutbah tadi masih tak terbaca, jauh ke tambah lagi, akhirnya au khutbah. Itu kata Sayyidina Ali adalah wajahilun mutanassikun, orang bodoh tapi fanatik. Ya, dua-dua itu jahat, tak bagus. Ya, maka kita harus menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Kalau merasa belum tahu, belajar dulu. Setelah tahu, belajar, paham, baru bolehlah kita nampil di masyarakat. Baik, ini beberapa adab yang harus kita miliki. Dan guru itu bukan tidak mesti yang ngajar di sekolah. Kita adalah orang tua, berarti guru bagi anak-anak kita. Berarti sikap-sikap ini tidak harus kita miliki. Anggaplah anak dewe, jangan nyari materi, terus ngomong sesuai dengan kadar akalnya. Kalau budak kecil lain dengan yang tua, kan itu. Terus harus mengamalkan apa yang kita katakan. Baik, cukup di sini bahasan kita malam hari ini. Semoga barakah, manfaat, dan semoga di malam nisfu Sa'ban yang berkah ini Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah rahmati kita dan Allah takdirkan kita jadi orang baik ya ke depannya, dan melayakkan dan memantaskan kita untuk diampuni, dirahmati dan diberkahi serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghairu maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu alaik, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, la ilaha illa anta, zahral lajin wa jaral mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtana indaka fi ummil kitabi syakiyan aw mahruman aw muqtarran alaina fir rizqi famhu Allahumma fi ummil kitabi syaqawatana wa hirmana waqti rizqina waktubna indaka sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qawluka al haqq fi kitabikal munzal ala lisani nabiyyikal mursal yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.